Cerita ini dipercaya benar terjadi. Seorang pedagang cilok pernah dikabarkan hilang setelah melewati pintu gerbang yang terletak di seberang hutan. Pintu gerbang ini adalah pintu masuk menuju kota Saranjana, kota gaib yang kisah misterinya tak pernah sirna. Kota yang dulunya pernah ada di peta, namun kini tak lagi tampak. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang misteri kota Saranjana. Jika kamu adalah warga Kalimantan Selatan, kisah tentang kota Saranjana tentu bukanlah kisah asing. Kota Saranjana sejak dulu dipercaya sebagai kota misterius yang dihuni oleh makhluk gaib. Banyak orang yang bersaksi bahwa kota ini padat akan kesibukan kota pada umumnya. Di sana terdapat gedung-gedung, rumah mewah, serta riuh kendaraan yang lalu lalang. Kota Saranjana ini disebut-sebut sebagai kota dengan kekayaan yang melimpah. Menurut cerita masyarakat setempat, pernah ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh beberapa orang di sana. Ada cerita mobil-mobil mewah, pesanan warga Saranjana dari Surabaya. Tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Bahkan konon di tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta yang dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal secara administratif kota Saranjana tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Juga ada kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tapi saat kapal ini bersandar ke pelabuhan Batu Licin, isi kapal itu mendadak sepi. Seram kan bayanginnya? Di kota ini juga dipercaya ada istana megah yang membuat siapapun yang datang akan terpesona dan terbuai dengan kemegahannya hingga mereka pun akan lupa untuk pulang ke tempat asalnya. Kisah itulah yang kerap dihubungkan dengan banyaknya kasus orang hilang saat melintas di wilayah ini. Dan akhirnya tidak pernah kembali hingga kini. Di Saranjana juga ada gunung aneh yang merupakan lokasi kerajaan jin berada. Sebab jika dari jauh gunung ini terlihat amat besar. Namun semakin didekati, gunung ini seakan semakin menjauh lalu menghilang. Hanya mereka yang memiliki kemampuan khusus yang dapat melihat keberadaan kota gaib ini. Kota Saranjana diyakini berada di kawasan desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, atau Pulau Halimun, Kota Baru. Namun jangan nekat untuk mencari keberadaannya jika tidak ingin bernasib sial, seperti yang terjadi pada beberapa orang yang telah dinyatakan hilang di sana. Lagi pula, tidak ada yang tahu pasti di mana dan bagaimana cara sebenarnya untuk menemukan kota Saranjana ini. Namun satu yang pasti, pada tahun 1845, kota Saranjana sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, karya naturalis asal Belanda, Salomon Muller. Terlihat jelas dari peta, termuat dalam Reisen and Onderzoeken in den Indischen Archipel, alias perjalanan dan eksplorasi di Kepulauan Hindia ini, bahwa ada wilayah yang bernama Tanjung Saranjana. Wilayahnya terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Tetapi setelah berpuluh tahun kemudian, nama Saranjana lenyap bagai ditelan bumi. Tak lagi pernah ditemukan di peta. Tak ada yang tahu apa penyebabnya. Namun dalam peta terbaru setelah kemerdekaan, memang terjadi banyak perubahan nama-nama daerah di dalam peta. Misteri kota Saranjana tak berhenti sampai di situ. Warga setempat di Kota Baru menuturkan bahwa kota Saranjana juga dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang cantik dan tampan. Meski begitu, mereka sebenarnya hanya dipercaya sebagai makhluk gaib. Ada ciri pembeda dari mereka yang bisa ditandai dengan melihat keberadaan garis lekukan pada bibir bagian atasnya yang tidak terlihat, atau yang lebih dikenal dengan manusia tak berfiltrum bibir. Pengalaman mistis terkait kota Saranjana
juga pernah dirasakan oleh para personil Ada Band saat mereka melakukan konser di tahun 2005 lalu. Kala itu, mereka diminta untuk tampil di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Dari keterangan panitia, mereka dikabari bahwa tiket yang terjual kala itu sejumlah 7 hingga 8 ribu tiket. Namun betapa kagetnya saat mereka tiba di sana, di atas panggung, dan melihat penonton begitu banyak hingga mencapai 14.000 orang. Bikin merinding sebab para penonton yang terlalu banyak itu lebih banyak diam, berperawakan dingin, dan bertingkah aneh. Tidak seperti penonton konser pada umumnya yang kadang ikut bernyanyi, bahkan menari saat menonton konser. Hal serupa juga diceritakan oleh Ari Lasso dalam podcastnya bersama Raditya Dika di tahun 2019 lalu. Meski ia merahasiakan nama kotanya, namun banyak yang yakin konser menyeramkan yang dimaksud adalah ketika ia mengadakan tur 30 kota bersama Ada Band di tahun 2005. Ari Lasso bahkan menceritakan bahwa sebelum tampil, para panitia memang sudah lebih dulu memperingatkan bahwa jika ada yang aneh, lebih baik diabaikan saja. Tak hanya Ada Band dan Ari Lasso, di tahun 1999, band lokal bernama Rimba Borneo juga mengalami kejadian mistis. Mereka melihat sorotan mata merah dari sebagian besar penonton yang datang. Orang-orang yakin bahwa para penonton yang datang mengganggu penyelenggaraan konser Ada Band dan Rimba Borneo itu adalah para penduduk kota gaib Saranjana yang tak lain adalah para jin. Apakah sampai di sini kamu masih tertarik ingin mencari kota gaib ini? Jika iya, kamu mungkin bisa meminta bantuan bapak ini. Ia adalah Pualeba, warga desa Tanjung Lalak. Pualeba dikenal sebagai satu-satunya warga desa yang telah berkali-kali keluar masuk di kota Saranjana berkat kesaktian sebuah mandau atau senjata magis khas suku Dayak yang kemudian membuka indera keenamnya. Ia sering menghilang secara mendadak, dan kala itu ia dipercaya tengah berada di kota Saranjana. Kata Pualeba, penghuni kota Saranjana sebenarnya sama saja dengan warga Indonesia pada umumnya, terdiri atas beberapa suku dan memiliki kehidupan normal seperti kita. Mereka juga bahkan berbelanja dan bersekolah di kehidupan nyata seperti kita. Namun, tidak akan ada yang bisa menyadarinya. Pulau Leba beberapa kali mencoba mengantar orang lain ke kota Saranjana, sebab diyakini bahwa di kota ini tersimpan harta karun yang tidak akan pernah habis. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil melihatnya. Hanya suara riuh kendaraan pada malam hari dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1-2 orang di sekitar wilayah yang disebutkan. Saking indahnya kota Saranjana, banyak warga yang juga percaya bahwa di sana adalah tempat wisata para jin dari seluruh dunia, terutama para jin muslim. Kisah kota gaib Saranjana adalah kisah penuh misteri yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Percaya atau tidak, namun di dunia ini memang selalu ada hal-hal gaib, bukankah begitu?